Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jumpa kembali bersama saya Rodatillah di channel Ummahatul Qura. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bacaan surah Al-Maidah. Kita mulai daripada ayat yang ke-116. Jadi sebagaimana biasa kita akan belajar membaca Al-Quran secara pelan-pelan agar mudah untuk diikuti baik bagi para lansia maupun bagi para pemula. Nah, disimak sampai habis karena nanti di akhir bacaan akan ada uraian tajwid secara terperinci. Mudah-mudahan dengan uraian tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bisa memperlancar bacaan Al-Quran kita dengan fasih dan benar. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita mulai. Kita awali dengan bacaan ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس nun yang bertasydid dinamakan dengan ghunnah musyaddadah atau juga disebut dengan idgham tajibul ghunnah. Cara bacanya, huruf lamnya langsung dileburkan ke dalam huruf nun dengan cara ditekan kemudian ditahan lebih kurang 2 kali ketukan. Jadi hukum bacaan ghunnah musyaddadah ini dibacanya sambil didengungkan. Linnasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Mildu ada nun sukun bertemu dengan huruf dal dinamakan dengan ikhfa aqrab. Makna aqrab itu dekat. Jadi antar makharijul huruf nun dengan dal itu posisinya saling berdekatan. Cara bacanya, nunnya disamarkan kemudian siap-siap menuju ke huruf dal. Mildu. Jadi nun ini bagaikan bacaan yang digantungkan kemudian mau masuk ke huruf dal atau mau baca ke huruf dal. Hukum bacaan ikhfa aqrab dibacanya juga sambil didengungkan. Linnasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li
an aqul. Li dibaca panjang boleh 4 atau 5 harokah, karena ini dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Tandanya ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Mad tabi'inya adalah ya sukun sebelumnya harokat kisrah, dan hamzahnya yang terdapat di lain kalimat yaitu di kalimat an aku. Qala subhanaka ma yakunu li an aqul. An aqula ma laysa li bihaqq. An aqula ma laysa li bihaqq. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Inku ada nun sukun bertemu dengan huruf kaf, yaitu huruf ikhfa. Ini dinamakan dengan ikhfa ab'ad. Makna ab'ad itu jauh. Jadi antar makharijul huruf nun dengan kaf itu posisinya saling berjauhan. Maka cara bacanya, nunnya disamarkan kemudian siap-siap menuju ke huruf kaf. Inku. Nah, untuk ikhfa ab'ad ini tingkat kesamaran dan dengungan itu lebih ke dengung. Maka dibacanya juga sambil didengungkan. Inku. Namun disamarkan nunnya dulu ya, jangan langsung ing ya. Tapi kuntu ya. Kuntu qultuhu faqad alimtah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Ini ain sukun dibacanya sambil dialirkan. Jadi jangan ditekan, jangan a'la. Itu bacaan yang salah, tapi dialirkan. Karena ain ini adalah sifatnya tawassut. Jadi makna tawassut itu pertengahan antara ditekan dan ditahan. Jadi dialirkan setengah. La ya, bunyi ain ini lunak karena dia posisinya di tenggorokan bagian tengah. Bukan a'lamu ya, itu bacaan yang salah. Begitu juga dengan ta, ini juga dialirkan, jangan dibaca ta'lamu ya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Innaka anta 'allamul ghuyub. Anta ada nun sukun ketemu huruf ta. Ini dinamakan dengan ikhfa aqrab. Mana aqrab itu dekat antar makharijul huruf nun dengan ta, posisinya saling berdekatan. Cara bacanya, nunnya disamarkan kemudian siap-siap menuju ke huruf ta. Anta. Jadi nun ini bagaikan bacaan yang digantungkan kemudian mau baca huruf ta.
Hukum bacaan ikhfa aqrab ini dibacanya juga sambil didengungkan. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budu. Mar ra sukun yang sebelumnya harokatnya fathah, maka hukum bacaannya adalah tafkhim ataupun tebal. Mar, cara bacanya posisi pangkal lidah terangkat ke langit. Amar, amar, jadi bukan amar ya, tapi amar, tebal. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budu. An i'budu Allaha rabbi wa rabbakum. An i'budu Allaha rabbi wa rabbakum. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Harokat tanwin fathah bertemu dengan mim yang bertasydid itu dinamakan dengan idgham bi ghunnah atau juga disebut dengan idgham ma'al ghunnah. Cara bacanya, harokat tanwin fathah dimasukkan ataupun dileburkan ke dalam huruf mim dengan cara ditekan kemudian ditahan lebih kurang 2 kali ketukan. Syahidam ma, ya. Jadi jangan dibaca dan ma ya, tapi dam dimasukkan ke dalam huruf mim dengan cara ditahan. Hukum bacaan idgham ma'al ghunnah dibacanya sambil didengungkan. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta raqiba alaihim. Tasydid yang terdapat di huruf mim dinamakan dengan ghunnah musyaddadah atau juga disebut dengan idgham tajibul ghunnah. Cara bacanya, lamnya dileburkan ke dalam huruf mim ataupun dimasukkan ke dalam huruf mim dengan cara ditekan kemudian ditahan lebih kurang 2 kali ketukan. Lamma, jadi ditahan dulu, jangan langsung dibaca lamma ya. Karena hukum bacaan ghunnah musyaddadah dibacanya sambil didengungkan. Falamma tawaffaytani kunta anta raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Wa anta ala kulli syai'in syahid. In tu'adzibhum
تعذبهم فإنهم عبادك. Mim sukun bertemu dengan huruf fa, ini dinamakan dengan izhar syafawi. Mim sukun bertemu dengan ain juga dinamakan dengan izhar syafawi. Cara bacanya, mimnya dibunyikan secara jelas atau jelas bunyi m-nya. Cukup ditekan saja, tidak perlu ditahan. Hum fa, hum ai. Jadi hukum bacaan izhar syafawi dibacanya jelas, tiada berdengung. In tu'adzibahum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tag, ada gha sukun. Ini cara bacanya dialirkan. Tag, tag, jangan dipantulkan. Tag, ya. Jadi kalau misalkan dibacanya taghfir, keluar bunyi gh, maka itu bacaan yang salah. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Qala Allahu hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Sidqu ada dal sukun yang terdapat di pertengahan kalimat. Ini dinamakan dengan qalqalah sughra. Cara bacanya, dalnya dipantulkan dengan pantulan ringan. Sidqu, keluar bunyi de, sekedar saja, tidak melebihi. Ya, jangan terlalu kuat dipantul. Qala Allahu hadza yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Tah, ada ha kecil. Ini cara bacanya dialirkan dengan bentuk desis angin yang agak samar-samar. Tah, karena ha ini bagian daripada sifat hamas. Atau ha kecil juga disebut dengan ha pedas, karena saat membaca huruf ha ini ada aliran suara kepedasan yang keluar dari tenggorokan. Tah, ya, bukan dibaca tah, ditekan, tapi dialirkan. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Min tahtihal anhar
فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. Nah, hin ada nun yang bertasydid terdapat di akhir kalimat atau di akhir bacaan. Nun yang bertasydid dinamakan dengan ghunnah musyaddadah. Jadi cara bacanya didengungkan. Nah, meskipun kita mewaqaf di sini, otomatis yang kita sukunkan harokahnya. Jadi hukumnya tetap berlaku. Jadi kita mesti sempurnakan dengungannya dulu, kemudian baru sukunkan harokahnya. Fihin, bukan hin, ya. Jadi enggak dibaca panjang tapi didengung. Fihin, hin, bukan hin. Nah, itu bacaan yang salah. Tapi langsung didengungkan. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa, nah hu ini dia letak posisinya keluarnya dari tenggorokan bawah. Jadi hurufnya jelas dan cara bacanya ditekan. Wa huwa, jangan dibaca wa huwa, wa huwa, nggak ditekan. Jadi nampak bunyinya juga waw yang keluar, ya. Jadi mesti ditekan dia. Wa huwa. Jadi satu-satu sempurnakan haknya. Waw keluarnya dua bibir, ha keluarnya dari tenggorokan, kemudian waw juga dua bibir. Maka posisikan pada tempatnya. Wa huwa, ini ditekan, waw ini iringan, haknya ditekan. Wa huwa ala, a ini bacaannya lunak. Karena ain ini dia letaknya di tenggorokan bagian tengah. Ya. Jadi jangan dibaca ala wa huwa ala. Nah, kalau dibaca a itu bacaan yang salah karena ain ini dia bukan keluar dari jalur hidung melainkan dari tenggorokan tengah. Jadi dibacanya a, lunak, agak sedikit ditekan, ya. Ya. Ala, la ini dibaca panjang dua harokah karena ada harokat fathah tegak di atas huruf la. Ini dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar. Kemudian sya, ini tempat keluarnya dari lidah bagian tengah, tetengah lidah. Sya, ya. Huruf sya ini dia sifatnya tafashi. Jadi mana tafashi itu menyebarkan angin keluar dari mulut. Jadi ditekan dia dan anginnya berhambur. Sya, keluar anginnya dari sela-sela gigi. Sya, shi, shu, bash. Ya. Jadi jangan dibaca sa,
sa. Itu bacaan yang salah, tapi sya. Tengah lidahnya terangkat ke langit namun tidak sampai menempel ataupun melekat dengan langit. Ala kulli sya, ya. Kulli syai'i. Nah, ini syai ada ya sukun sebelumnya harokat fathah. Ini dinamakan dengan harfulin ataupun huruf lin. Cara bacanya dilembutkan saja. Syai'i, jangan dibaca syayi, syayi, keluar bunyi yi, ya. Tapi dia dilembutkan saja. Syai, syai'in qadir. Ilqa, harakat tanwin kisrah bertemu dengan huruf qaf, ini dinamakan dengan ikhfa ab'ad. Jadi makna ab'ad itu jauh antar makharijul huruf nun. Jadi tanwin ini pengganti daripada nun sukun. Jadi nun dengan qaf itu tempat keluarnya saling berjauhan, maka dinamakan dengan ab'ad. Cara bacanya, harokat tanwinnya disamarkan, kemudian siap-siap mau baca huruf qaf. Ilqa, jadi jangan langsung ing, ya, tapi samarkan tanwinnya dulu, kemudian mau baca huruf qaf, ya. Kulli syai'in qa. Kemudian qa-nya dibaca tebal, dia tempat keluarnya dari pangkal lidah dekat dengan anak tekak. Jadi saat melafadzkan huruf qaf ini, pangkal lidahnya menempel di langit yang lunak. Jadi dekat dengan anak tekak. Qa, qaqiqu, aq. Jangan dibaca kadir, ya, salah. Kemudian dir ini dinamakan dengan mad arid lisukun. Tandanya ada mad tabi'i, yaitu ada ya sukun sebelumnya harokat kisra, dan ada satu huruf lagi yang kita sukunkan dengan sebab diwaqaf, yaitu ra. Jadi untuk mad arid lisukun ini dibaca panjang, boleh 2, 4 sampai 6 harokah, harus konsisten dengan nafas. Kemudian untuk ra, nah ini karena dasar hurufnya adalah berharokah, ketika kita sudah mewakaf di sini otomatis kita sukunkan ra ini. Maka ketika ra ini sudah menjadi sukun, hukum bacaannya adalah tarki ataupun tipis. Kenapa? Karena sebelum ra sukun itu terdapat huruf sukunnya yaitu ya. Maka ketika sebelum ra sukun itu hurufnya adalah ya, maka ra ini dibunyikan secara tipis. Qadir, jangan qadir, itu bacaan yang salah, tapi tipis. Qadir, bunyi R-nya tipis. Cara bacanya, posisi pangkal lidahnya tidak terangkat ke langit. Qadir, ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Taib, cukup sekian pembahasan kita pada kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.